Pernahkah kamu mencintai seseorang begitu dalam hanya untuk melihatnya menikah dengan orang lain? Malam ini, aku akan membacakan sebuah kisah nyata tentang seorang perempuan muda bernama Ayu, yang hatinya hancur berkeping-keping saat cinta sejatinya memilih wanita lain. Tapi, kisah ini bukan cuma tentang patah hati. Ini tentang balas dendam dari alam lain, tentang arwah yang tak ikhlas, dan tentang malam pertama yang berubah jadi malam terakhir. Karena cinta yang terlalu dalam bisa menjadi kutukan. Kisah ini bukan sekadar horor, tapi juga pelajaran bahwa tak semua luka bisa disembuhkan waktu. Kadang luka itu hidup kembali dan menuntut balas. Inilah cerita Ayu dan Sandi, dua hati yang tak bisa bersatu hingga maut memisahkan, lalu mempertemukan kembali dalam cara yang paling menyeramkan. Sebelum memulai kisahnya, pasang earphone-mu biar horornya terasa lebih nyata. Kalau kamu suka cerita kayak gini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Lorong Misteri selalu punya kisah yang siap bikin bulu kuduk merinding. Hari itu, langit cerah seperti merestui pernikahan Sandi dan Lila. Kursi tamu berderet rapi, tenda pernikahan dipenuhi bunga segar, dan wajah Lila tampak bahagia di pelaminan. Namun jauh dari keramaian itu, di sebuah kamar kos tua yang lembab, seorang perempuan sedang menatap layar ponselnya dengan mata sembab. Ayu nama perempuan itu. Dia mantan kekasih Sandi. 7 tahun mereka bersama. Tapi 2 bulan terakhir, Sandi berubah. Tiba-tiba menjauh dan hanya meninggalkan satu kalimat. Aku dijodohkan. Sejak itu, dunia Ayu runtuh. Dia mencoba mengerti, mencoba kuat. Tapi malam sebelum pernikahan Sandi, Ayu mengirim satu pesan suara. San, kalau kau bahagia tanpa aku pun akan bahagia, meski dalam bentuk yang berbeda. Lalu keesokan paginya, tubuh Ayu ditemukan tergantung di kamar kos. Wajahnya pucat, matanya terbuka seolah masih menatap dunia yang tak adil padanya. Tapi kisah ini belum berakhir, justru baru dimulai, karena malam itu, saat Sandi dan Lila menginap di villa pernikahan, pintu kamar mereka tiba-tiba terbuka sendiri. Sayang, tadi kamu bukain pintu ya? Tanya Lila. Sandi menggeleng. Lalu angin dingin menyusup dari celah jendela, membawa bisikan. San, kamu janji sehidup semati. Dari balik cermin samar-samar, sosok Ayu menatap dengan mata penuh luka. Dan malam pertama pun berubah menjadi malam teror. Malam itu sunyi. Lila sudah tertidur di sisi ranjang, mengenakan gaun tidur satin yang lembut mengkilap. Sandi baru saja mematikan lampu kamar dan merebahkan diri ketika suara samar terdengar dari sudut ruangan, bukan suara angin. Bukan pula suara hewan malam. Itu suara tangis, pelan, terisak. Awalnya ia mengira itu suara Lila. Tapi ketika menoleh, Lila terlelap, napasnya teratur. Sandi bangkit, berjalan pelan ke arah kamar mandi yang ada cerminnya. Suara tangis itu makin jelas, berasal dari dalam cermin. Dan di sana, ia melihat sesuatu. Cerminnya berkabut, padahal tak ada air panas. Tapi di balik kabut itu, samar, seperti bayangan, ada sosok perempuan berambut panjang berdiri memunggungi kaca. Gaun putihnya kotor. Rambutnya menutupi seluruh wajah. Dan tangannya terus mencakar bagian dalam cermin, seperti ingin keluar. Sandi membeku. Keringat dingin menetes dari pelipisnya. Tapi ketika ia berkedip, sosok itu hilang. Cermin kembali bersih. Datar. Seperti tak ada yang aneh. Namun, ketika ia kembali ke tempat tidur, Lila duduk menatapnya dengan mata terbuka lebar. San, aku barusan mimpi. Ayu datang. Dia berdiri di ujung tempat tidur kita.
Dia menangis lalu bilang, "Aku masih menunggumu." Sandi tak menjawab. Tapi dalam hati, ia tahu Ayu belum pergi. Keesokan paginya, Lila masuk ke kamar mandi terlebih dahulu. Tak lama kemudian, ia berteriak kencang hingga membuat Sandi terlonjak dari tempat tidur. Ia berlari ke kamar mandi dan mendapati Lila berdiri pucat sambil menunjuk ke lantai. Darah merah gelap, masih segar, menetes dari wastafel dan membentuk jejak menuju lubang pembuangan. Tapi yang paling aneh, air dari keran berubah menjadi merah. Bukan air biasa, tapi kental, seperti darah. Sandi cepat-cepat memutar keran lain. Tak ada darah. Hanya di kamar mandi utama itu saja. Mereka panggil penjaga villa. Namun saat penjaga datang, tak ada setetes pun darah yang terlihat. Lantai bersih. Wastafel normal. Bahkan Lila pun mulai ragu dengan yang ia lihat. Tapi tidak Sandi. Ia tahu, itu bukan halusinasi. Itu peringatan. Siang harinya, Lila mencoba menenangkan diri. Ia membuka jendela kamar yang menghadap taman. Udara segar masuk, membelai rambutnya. Namun di balkon kecil depan kamar, ia melihat benda kecil tergantung di ujung reling. Boneka. Boneka kain kecil buatan tangan. Benda itu terlihat seperti menyerupai perempuan. Gaun putih, rambut dari benang hitam, dan lehernya terikat tali. Boneka itu menggantung. Ketika Lila menyentuhnya, matanya melebar. Di dada boneka itu, tertulis nama Ayu. Pukul 2 dini hari. Sandi terbangun karena suara ketukan di pintu kamar. Tok, tok, tok. Dia bangkit pelan dan mendekati pintu. Tak ada siapa-siapa di lorong. Namun ketika mencoba menutup kembali, pintu tak bisa digerakkan. Terkunci dari luar, ia menarik-narik gagangnya, panik. Lila pun terbangun. Sandi? Apa itu? Namun sebelum Sandi menjawab, terdengar suara dari balik pintu, suara perempuan. "Kamu janji akan pulang, San?" Suara itu lirih, tapi jelas. Sandi mundur perlahan, tubuhnya gemetar. Ia tahu suara itu. Ayu. Angin malam seolah menggigit tulang. Udara mendadak dingin tak wajar, seolah sesuatu yang tak kasat mata sedang mengintai. Lila mencoba tidur kembali, namun pandangannya terus tertuju pada bayangan di pojok kamar. Ada sesuatu di sana, seperti tubuh perempuan sedang jongkok, memeluk lutut, dan bergoyang pelan, seolah menangis tanpa suara. Lila mengedip, berharap itu hanya ilusi. Tapi ketika ia menyalakan lampu, sosok itu hilang, meninggalkan hanya bercak air seperti jejak kaki, mengarah ke tempat tidur. Di saat bersamaan, Sandi berdiri menghadap cermin, menatap kosong. Wajahnya pucat. Tangannya gemetar. Ia bergumam pelan, "Maaf, Ayu, aku nggak pernah niat ninggalin kamu." Lila memanggilnya, tapi Sandi tak menoleh. Ia menangis diam-diam, tubuhnya seperti dikendalikan oleh luka yang belum sembuh. Saat itu Lila sadar, suaminya belum benar-benar pulang dari masa lalunya. Tengah malam, Sandi mendadak mengigau keras. Tubuhnya kaku, matanya terbuka lebar namun tak sadar. Mulutnya mengucap kalimat yang membuat darah Lila membeku. "Kenapa kamu nikah sama dia, San? Bukannya kita udah janji? Bukannya kamu sayang aku?" Suara itu bukan suara Sandi. Itu suara perempuan. Seketika lampu kamar padam. Lila meraba tubuh Sandi yang kini bergetar hebat.
Tiba-tiba tangan Sandi mencekik lehernya, kuat dan dingin. Matanya menatap tajam, tapi itu bukan tatapan suaminya. Itu, Ayu, Lila menjerit, berusaha melepaskan diri. Beberapa detik kemudian, Sandi terjatuh lemas. Napasnya tersengal. Ia tak ingat apa-apa. Di luar kamar, terdengar suara langkah kaki berlari, meskipun mereka hanya berdua di villa itu. Setelah insiden itu, Lila mencoba tidur dengan penerangan penuh. Namun tubuhnya terlalu lelah untuk berjaga. Ia pun akhirnya terlelap. Tapi mimpi yang datang bukan mimpi biasa. Ia berjalan di tengah lapangan kosong, berkabut pekat. Lalu, di tengah kabut, muncul sosok perempuan memakai gaun pengantin putih, wajahnya ditutupi kerudung. Pelan-pelan, perempuan itu membuka kerudungnya, wajahnya rusak. Separuh membusuk, separuh lagi menangis. "Kenapa kamu ambil dia dariku? Harusnya aku yang di pelaminan, bukan kamu." Lila terbangun dengan peluh dingin. Tapi saat melihat ke cermin di dinding, pantulan perempuan itu masih ada. Berdiri di belakangnya. Menatap. Hari ketiga setelah pernikahan, suasana villa berubah total. Aroma melati menyengat ruangan, meskipun tak ada bunga satupun. Foto pernikahan mereka di meja tiba-tiba terbakar di bagian wajah Lila, sementara wajah Sandi utuh. Piring di dapur pecah tanpa sebab. TV menyala sendiri, menampilkan gambar statis diselingi suara tangisan. Lila menangis. Ia lelah. Ketakutan yang ia tahan sejak malam pertama kini meledak. "Apa aku salah nikah sama kamu, San?" katanya pelan. Tapi suaminya hanya diam. Di malam itu, Sandi meminta maaf, berlutut di hadapan Lila. "Aku harus ngaku, sebelum nikah, aku pernah janjiin sesuatu ke Ayu. Janji buat nikahin dia. Tapi aku putusin sepihak. Dia depresi, gantung diri, dan dia mati dengan luka yang belum selesai." Keesokan paginya, Sandi menerima kiriman tak dikenal. Sebuah amplop lusuh, tanpa nama pengirim. Di dalamnya, kertas kuning yang penuh dengan tulisan tangan. Surat wasiat Ayu. Ditulis sebelum ia meninggal. "Sandi, kalau kau baca surat ini, berarti aku sudah pergi. Tapi bukan karena aku ikhlas. Aku mati karena kau janji, lalu kau ingkari. Kalau kau berani nikah sama perempuan lain, aku pastikan malam pertamamu jadi neraka. Aku akan ikut kamu, sampai kamu nebus janji itu." Lila membaca surat itu dengan air mata menetes. Kini ia sadar, ini bukan hanya soal cinta masa lalu. Ini soal dendam. Dendam yang tertinggal saat seseorang mati dengan hati hancur. Langit mendung seperti menyuarakan isi hati Lila, gelap, berat, dan penuh tanya. Suasana di dalam villa sudah tak terasa seperti rumah, melainkan tempat hukuman yang tak kasat mata. Setiap sudut ruangan menyimpan ketakutan. Bayangan di balik tirai. Langkah kaki yang muncul setiap pukul 3 dini hari. Bisikan dari arah kamar mandi. Semua itu bukan lagi hal asing bagi mereka. Lila menatap Sandi, yang kini lebih sering murung. Wajah suaminya yang dulu ceria berubah menjadi kosong, seperti menyimpan rasa bersalah yang dalam. Dan Lila, ia mulai merasakan bahwa dirinya bukan hanya sedang tinggal bersama suami, tapi juga bersama masa lalunya yang belum mati. Sejak surat wasiat Ayu itu muncul, banyak pertanyaan menggantung di udara, tak ada yang bisa dijawab dengan logika. Kenapa surat itu bisa muncul sekarang? Kenapa setelah pernikahan, teror baru dimulai?
Lila mulai menyadari satu hal, pernikahan ini seolah dikutuk. Malam-malam pertama yang seharusnya indah, justru menjadi saksi bisu bagaimana cinta segitiga yang belum selesai mengakar dalam wujud yang menyeramkan. Bukan hanya hati yang terluka, tapi arwah yang tak mau pergi. Dan Lila kini berada di tengah pusaran itu. Saat ia sedang duduk di ruang tamu, mencoba menenangkan diri, tiba-tiba radio tua yang bahkan tak tersambung listrik, menyala. Suara lagu pengantin klasik mengalun pelan, tapi terdengar sumbang, penuh gangguan. Lila berdiri. Tubuhnya gemetar. Ia menoleh perlahan. Dan di seberang ruangan, berdiri sesosok perempuan bergaun putih. Wajahnya rusak, rambut panjangnya menjuntai menutupi sebagian wajah. Tapi, mata itu menatap lurus padanya. Mata penuh dendam. Arwah itu tak bergerak. Tapi dari matanya, Lila tahu satu hal, perempuan itu ingin dirinya pergi. Atau mati. Pelan, arwah Ayu mengangkat tangannya, menunjuk langsung ke Lila. Kamu yang ngambil dia dariku, kamu harus ngerasain apa yang aku rasain. Lila tak sanggup berdiri. Tubuhnya lemas. Ia terduduk sambil menangis, menutup wajah. Ia sadar, ini bukan sekadar teror biasa. Ini peringatan. Pernikahan ini tak direstui dari alam sana. Pagi itu, Lila bangun lebih awal dari biasanya. Tubuhnya lelah, bukan karena kurang tidur, tapi karena setiap malam terasa seperti perang batin. Ia berjalan pelan ke dapur, mencoba menyiapkan sarapan sederhana untuk mengalihkan pikirannya dari kejadian malam sebelumnya. Tapi sesampainya di dapur, langkahnya terhenti. Di meja makan yang kosong, seseorang telah meletakkan seikat bunga melati segar. Putih, cantik, tapi dengan kelopak yang meneteskan cairan merah seperti darah. Wangi khas bunga pengantin itu menyengat, menusuk hidung, dan perlahan berubah amis. Lila mundur perlahan, tenggorokannya tercekat. Ia tahu, itu bukan bunga biasa. Itu peringatan. Ia tak berani menyentuhnya, hanya berdiri mematung sambil menggenggam erat liontin yang diberikan ibunya sebelum menikah. Ia menoleh ke arah ruang tengah, dan jam dinding yang selama ini mati tiba-tiba berdetak. Jarumnya berputar cepat tak karuan, hingga berhenti tepat di angka pukul 7.13, jam kematian Ayu, seperti yang Sandi ceritakan diam-diam semalam. Sejak saat itu, apapun yang terjadi di villa ini, selalu terhubung dengan waktu itu. Sandi masuk tak lama kemudian. Wajahnya kusut, matanya merah, seperti baru saja menangis diam-diam di kamar mandi. Ketika Lila menunjukkan bunga melati itu, Sandi pucat. Ia langsung mengambilnya dan membuangnya ke halaman belakang tanpa berkata apapun. Tapi bahkan ketika bunga itu dibakar, asapnya berubah menjadi wajah Ayu. Lila menggigil. Ia mulai bertanya dalam hati, apakah cinta bisa berubah jadi kutukan? Apakah luka yang tak sembuh bisa membuka gerbang antara dunia orang mati dan dunia yang hidup? Sejak hari itu, aroma melati selalu muncul ketika Lila sedang sendiri. Bahkan saat ia mandi, aroma itu muncul dari saluran air. Saat ia tidur, melati itu berserakan di spray. Tapi kini tak hanya melati, ada juga rambut panjang yang tergeletak di bantal, menyelip di sisinya. Lila tahu, arwah Ayu tidak akan pergi begitu saja. Dan yang paling menakutkan adalah, setiap hari Sandi semakin berubah. Ia semakin pendiam. Ia semakin sering menatap kosong, seolah sedang berbicara dengan seseorang yang tak kasat mata. Bahkan terkadang, ia tersenyum sendiri di pojok ruangan, menggumamkan nama Ayu dengan nada lembut, penuh rindu yang menyakitkan hati Lila. Malam turun dengan cepat di villa itu,
seperti tirai gelap yang menutup seluruh harapan. Angin yang berhembus di sela jendela seolah membawa bisikan yang tak diundang, lirih, menyayat, dan terasa sangat pribadi. Lila menyalakan lilin karena lampu di lorong kamar kembali padam. Sudah 2 malam berturut-turut listrik padam tanpa alasan. Dan selalu hanya di lantai 2, tempat kamar mereka berada. Lila berjalan perlahan, menyusuri lorong dengan nyala lilin yang bergoyang tertiup angin. Cahaya oranye dari api kecil itu menari-nari di dinding, menciptakan bayangan aneh yang menyerupai siluet wanita berambut panjang. Saat ia melangkah melewati cermin besar di ujung lorong, sesuatu membuatnya berhenti. Di pantulan cermin, ia melihat sosok perempuan bergaun pengantin putih berdiri membelakanginya. Rambutnya panjang, menjuntai sampai ke lantai. Tubuhnya kaku. Tapi yang membuat Lila ingin menjerit adalah ketika sosok itu perlahan berbalik, memperlihatkan wajahnya. Matanya terbalik. Bola mata putih menghadap keluar, sementara pupilnya tersembunyi di dalam kelopak. Mulutnya menganga lebar, mengeluarkan suara seperti dengungan lebah dan tangis bayi yang digabung jadi satu. Lakiku milikku. Suara itu menggema bukan dari mulutnya, tapi langsung dari dalam kepala Lila. Ia mundur dengan tergesa, menabrak meja kecil, lilin jatuh dan padam. Gelap seketika. Dalam gelap itu, Lila bisa merasakan napas seseorang di belakang lehernya. Dingin, lembab, berbau tanah dan darah kering. Ia menutup mata dan memohon dalam hati. Tapi doa tak mengusir apapun malam itu. Cahaya tiba-tiba menyala. Sandi berdiri di ujung lorong, menatap Lila dengan bingung. "Lila, kamu ngapain di situ?" tanyanya. Lila tak bisa menjawab. Ia hanya menunjuk ke arah cermin, tapi saat Sandi melihat, tak ada siapa-siapa di sana. Cermin itu hanya memantulkan mereka berdua. Namun, Lila melihat satu detail kecil yang membuatnya tidak bisa tidur malam itu. Di sudut bawah cermin, ada bekas tangan berdarah. 5 jari seperti baru saja menekan kaca dari sisi lain. Lila tahu kini, arwah itu sudah mulai melintasi batas cermin. Ia tidak hanya mengawasi. Ia ingin masuk. Ia ingin menggantikan. Dan jika benar, maka Lila sadar, bukan hanya hidupnya yang terancam, tetapi jiwanya. Pagi itu dingin, meski matahari sudah tinggi di langit. Hawa di dalam villa terasa beku, bukan karena suhu, tapi karena sesuatu yang tidak kasat mata telah menetap. Seperti ada kabut tak terlihat yang menyelimuti dinding dan jendela, menjadikan setiap ruangan seolah berisi bayang-bayang masa lalu yang tak selesai. Lila duduk sendirian di kursi goyang tua milik pemilik villa terdahulu. Matanya kosong, pikirannya berkelana entah kemana. Ia sudah hampir menyerah untuk mencari penjelasan rasional. Segala bentuk logika sudah tertinggal sejak malam cermin itu. Ia memandangi foto pernikahan mereka yang baru dicetak beberapa hari lalu, foto di mana Sandi tersenyum, dan ia tampak bahagia. Tapi saat dilihat baik-baik, di belakang mereka tampak samar-samar sosok lain. Seorang wanita berkebaya putih, berdiri di barisan tamu, tapi wajahnya tak terlihat. Seperti kabur, atau sengaja disembunyikan oleh waktu. Sore harinya, Lila mencoba berbicara dengan Sandi. "Apa kamu masih ingat tanggal lamaran kamu dan Ayu dulu?" tanyanya lirih. Sandi menoleh cepat, wajahnya berubah tegang. "Ngapain kamu bahas itu, Lil?" Lila menarik napas dalam-dalam. "Tanggalnya sama seperti tanggal kita menikah, kan?" Sandi terdiam. Sorot matanya tak bisa menyembunyikan rasa bersalah. Ia akhirnya mengangguk pelan. "Aku
Sengaja memilih tanggal itu untuk menebus rasa bersalahku. Dulu aku tinggalin Ayu tanpa penjelasan. Aku pengecut. Tapi aku kira, aku bisa mulai lagi dengan kamu. Aku kira semuanya udah selesai. Tapi Lila tahu. Sesuatu yang tidak dituntaskan, akan kembali. Dan kini, mereka sedang membayar harganya. Malam itu, Lila bermimpi menjadi pengantin. Ia mengenakan gaun putih, berjalan sendirian di lorong panjang. Tapi lorong itu bukan gereja atau gedung pernikahan, melainkan kuburan. Di kiri kanannya, deretan kursi kosong. Tak ada satupun tamu. Dan di ujung lorong itu, tak ada pelaminan. Hanya sebuah batu nisan besar bertuliskan, Ayu Mulyani lahir 7 Juli 1995 wafat 13 Juli 2022 pengantin yang tak pernah dijemput. Lila tersentak bangun. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Tapi yang membuatnya ingin menjerit bukanlah mimpi itu, melainkan kenyataan bahwa gaun pengantin yang ia simpan di lemari kini tergantung di dekat tempat tidurnya, dengan darah segar menetes dari bagian dadanya, tepat di atas jantung. Dan dari dapur, terdengar suara perempuan menyanyi pelan lagu Jawa kuno, lagu tentang pernikahan yang gagal dan pengantin yang meninggal sebelum ijab kabul. Angin malam kembali berhembus, menerpa jendela kaca hingga berderit lirih seperti bisikan halus dari dunia lain. Di dalam kamar, Lila tak bisa tidur. Bayangan mimpi semalam masih melekat di benaknya. Gaun pengantin berdarah itu sudah ia bakar siang tadi, berharap semua mimpi buruk akan berakhir. Tapi harapan hanyalah hayalan kosong. Karena malam itu, sisa bau kain terbakar masih tercium, meski jendela sudah dibuka lebar-lebar. Sandi duduk di meja makan, wajahnya letih, bola matanya merah. Ia belum tidur 2 malam ini. Dan di tangannya, tergenggam sebuah kotak kecil berisi surat-surat lama yang tak pernah ia buka lagi. Dengan suara gemetar, ia mulai bercerita. Ayu itu bukan hanya mantanku, Lil, ucapnya pelan. Dia cinta pertamaku. Aku pernah berjanji nikahin dia, habis kerjaan mapan. Tapi waktu itu aku takut miskin, takut gagal, takut tak bisa bahagiakan dia. Ia membuka satu surat, bertuliskan tangan rapi milik Ayu. Kata-kata terakhir sebelum Ayu gantung diri, kalau aku mati, jangan nikahi orang lain sebelum kau tepati janjimu. Kalau tidak, aku akan datang di hari pernikahanmu. Aku akan menagihnya dengan nyawa. Lila terdiam. Tidak ada kata yang cukup kuat untuk meredam ngeri yang kini mencengkeram dada. Ia memandang wajah Sandi yang diliputi penyesalan, lalu menyadari sesuatu, bukan hanya teror yang terjadi. Ini kutukan. Dan itu bukan hanya karena Ayu sakit hati. Tapi karena janji itu, benar-benar diikat oleh kematian. Malam itu, pintu kamar kembali terbuka sendiri. Di ambang pintu, bayangan seorang perempuan berdiri. Rambutnya menjuntai, pakaiannya compang-camping, dan kakinya menggantung, tak menyentuh lantai. Lila menggenggam tangan Sandi erat-erat. Mereka membeku. Tapi arwah itu hanya menatap, lalu menunjuk ke arah Sandi. Tepatilah janjimu, atau aku akan tinggal di antara kalian selamanya. Seketika, lampu padam. Cermin di sisi kamar pecah dengan suara keras. Ketika nyala lilin kembali dinyalakan, sosok itu sudah menghilang. Namun di dinding, muncul goresan seperti tulisan darah. Janji adalah hutang. Hutang harus dibayar. Sandi terduduk. Ia tahu, satu-satunya jalan untuk membebaskan mereka dari kutukan ini adalah menghadapi arwah Ayu, dan menepati janji yang pernah ia ingkari, walau itu berarti kehilangan orang yang kini ia cintai.
Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Sandi berkata, "Kalau harus menebus semua ini, aku rela." Lila menatapnya dengan hati yang remuk. Karena cinta sejati kadang bukan tentang memiliki, tapi tentang melepaskan. Bahkan jika itu berarti menyerahkan diri pada kematian. Udara malam itu berat. Langit gelap tak bertabur bintang, seolah alam pun menahan napas untuk malam yang akan menelan nyawa atau melepaskan kutukan. Lila dan Sandi duduk berdua di ruang tengah, diterangi cahaya redup dari lampu minyak. Di hadapan mereka, duduk seorang wanita tua berjubah hitam. Rambutnya penuh uban, tapi matanya tajam seperti menembus batas antara dunia hidup dan mati. Namanya Nyi Ratri, seorang dukun tua yang dikenal sebagai penjaga ritual tolak bala di kampung bawah gunung. Dulu, dialah yang menangani jenazah Ayu. Ketika ditemukan tergantung di kamarnya dengan gaun pengantin yang belum sempat dikenakan. Anak ini tidak tenang, karena janji yang diikat dengan air mata. "Kau, lelaki muda," suara Nyi Ratri bergetar, "sudah menyakiti 2 jiwa sekaligus. Dan kini, kau harus memilih siapa yang akan kau lepaskan." Sandi menunduk. Tangan Lila gemetar di pangkuannya. Tidak ada jalan kembali. Nyi Ratri mulai menyiapkan ritual. Lilin hitam ditancapkan mengelilingi foto-foto lama Ayu. Di tengahnya, diletakkan cincin lamaran yang dulu tak pernah sempat disematkan. Di sekeliling ruangan, bau kemenyan menyengat, menusuk hidung hingga membuat kepala pening. Tapi bukan itu yang membuat suasana mencekam. Melainkan suara lirih, nyanyian perempuan, yang kembali terdengar dari arah dapur lagu yang sama. "Dudu sopo seng lali, nanging aku seng dilaleke." Suara tangisan tiba-tiba menggema dari dalam cermin besar di ruang tengah. Bayangan perempuan bersanggul dan berkebaya putih mulai tampak samar. Ia menangis, duduk bersimpuh di atas lantai, memeluk bantal pengantin, Sandi. Lila memejamkan mata, air matanya mengalir. Ia tidak tahan melihat penderitaan arwah itu. "Ayu," Sandi bicara lirih, "maafkan aku. Aku pengecut. Aku pergi tanpa pamit. Aku takut miskin, takut gagal, dan aku tidak pernah bilang kenapa aku ninggalinmu. Tapi aku sayang kamu, waktu itu. Tapi aku juga sayang Lila." Tangisan Ayu berubah jadi jeritan. Seluruh lampu padam. Ruangan menjadi gelap gulita, hanya lilin-lilin hitam yang masih menyala gemetar. "Kalau kau mencintai 2 wanita, maka satu harus mati." Tiba-tiba, tubuh Lila terangkat dari lantai. Lehernya dicekik oleh sesuatu yang tak terlihat. Matanya membelalak, kakinya menggantung di udara. Sandi berteriak, "Ambil aku saja." "Jangan dia." Lilin padam serentak. Hening. Tubuh Lila jatuh ke lantai, terbatuk, napasnya megap-megap. Sandi segera memeluknya. Tapi, saat ia menoleh ke cermin, yang ia lihat bukan dirinya. Yang tampak adalah bayangan dirinya, berdiri di sisi Ayu. Dan Lila, berdiri sendirian di luar lingkaran cermin, menangis dalam diam. Seolah keputusan telah dibuat. Ayu tidak memilih Lila. Ia memilih Sandi. Pagi itu, kampung diguyur hujan tipis. Matahari enggan menembus langit kelabu, dan udara terasa begitu sunyi, seolah dunia enggan bersuara. Di dalam rumah Sandi dan Lila, hanya terdengar detak jam tua yang menggantung di dinding, detak yang lambat, seperti menghitung waktu yang tak bergerak maju. Lila duduk sendirian di ujung ranjang. Matanya kosong, menatap lurus ke arah cermin besar di dinding yang sudah ditutup kain putih sejak malam ritual itu. Namun pagi ini,
Ia bangkit, membuka penutupnya. Dan saat kain putih itu ditarik, yang muncul bukan bayangan dirinya. Di dalam cermin, tampak Sandi, bukan berdiri di sampingnya, tapi terkurung di balik kaca, berdiri dengan wajah tenang. Di sampingnya berdiri Ayu, mengenakan kebaya putih, rambut panjangnya terurai, memegang tangan Sandi erat-erat. Lila tersentak mundur, namun tidak berteriak. Justru air mata yang jatuh lebih dulu. Ia sadar, Sandi telah pergi. Bukan jasadnya, tapi jiwanya. Malam itu, ketika tubuhnya terangkat dan dicekik oleh sesuatu yang tak kasat mata, nyawa Lila seharusnya terenggut. Tapi Sandi menawarkan dirinya, dan Ayu menerima. Namun, bukan kematian yang ia dapatkan, melainkan keabadian di sisi Ayu, dalam dunia cermin yang tidak lagi milik manusia. Sandi kini menjadi bagian dari arwah, selamanya hidup dalam pantulan, dalam penyesalan, dan dalam cinta yang tak selesai. Sejak hari itu, Lila tak pernah meninggalkan rumah. Ia hidup seorang diri, sering terlihat bicara sendiri di depan cermin. Warga sekitar mulai menghindarinya, menyebutnya perempuan yang ditinggal 2 kali. Sekali oleh orang yang ia cintai, dan sekali oleh dunia yang tak memahaminya. Kadang, terdengar suara dari balik cermin, samar tapi jelas. "Maafkan aku, Lil. Aku memilih kehilangan dunia demi menyelamatkanmu." Dan Lila akan menjawab, pelan, dengan air mata mengalir, "Aku tak pernah minta diselamatkan. Aku hanya ingin kita bertiga bisa tenang, tapi tak ada ketenangan dalam cinta yang tak dituntaskan. Apalagi jika cinta itu diikat oleh janji yang dilanggar, oleh nyawa yang mengakhiri, dan oleh roh yang tak rela dilepaskan." Hingga hari ini, setiap malam Jumat Kliwon, cermin itu tak pernah boleh terbuka. Karena sekali terbuka, Ayu akan kembali, membawa mereka yang pernah mengingkari, dan menjadikan mereka bagian dari pantulan kekal, dalam rumah yang tak lagi punya bayangan manusia. Hari-hari Lila berlalu seperti bayangan yang tidak lagi mencari cahaya. Rumah yang dulu ramai dengan impian menjadi keluarga, kini menjadi reruntuhan dari mimpi yang tak pernah sempat tumbuh. Ia menjalani hidup dalam sunyi, dalam tatapan kosong, dan dalam percakapan satu arah dengan cermin yang masih ia jaga seperti pusaka. Tapi suatu malam, saat hujan mengguyur tanpa henti, ada yang berubah. Ketika Lila duduk di depan cermin, suara yang muncul bukanlah Sandi, melainkan suara perempuan lain. Bukan Ayu. Bukan pula suara yang pernah ia dengar. "Kau bukan satu-satunya." Lila membeku. Suaranya terdengar tua, getir, namun tenang, seperti seseorang yang telah lama menyerah. Tiba-tiba, pantulan di dalam cermin berubah. Terlihat kamar yang berbeda, lebih kuno. Ada perempuan muda, duduk di ranjang besi tua, mengenakan kebaya merah darah, wajahnya muram, tangannya menggenggam liontin emas. "Namaku Raras," ucap suara itu. "Aku korban pertama." Bahkan sebelum Ayu. Lila tak bisa berkata-kata. Tubuhnya gemetar. Arwah lain? Raras mulai bercerita, dan Lila mendengarkan, dengan hati yang berdegup takut sekaligus hancur. 30 tahun lalu, Raras adalah tunangan seorang lelaki bernama Rangga. Mereka hendak menikah, tetapi sehari sebelum hari pernikahan, Rangga kabur. Ia memilih perempuan lain, dan meninggalkan Raras dalam malu, amarah, dan kehancuran batin. Raras menggantung diri. Namun saat ia menghembuskan napas terakhir, ada sesuatu yang merasukinya. Rasa benci begitu kuat, hingga ia tidak pergi ke alam baka. Jiwanya tetap tinggal. Dan roh itu menarik jiwa-jiwa lain yang mati dengan luka yang sama.
Ayu bukan yang pertama, tapi dia yang paling kuat. Karena dia meninggal dengan cinta yang belum sempat dibenci. Lila terisak. Ia merasa semuanya terlalu dalam untuk dicerna. Ini bukan hanya tentang Ayu dan Sandi, tapi tentang kutukan dari rasa ditinggalkan yang diturunkan antar arwah, dari perempuan ke perempuan, dari hati yang patah ke jiwa yang merana. "Kenapa aku?" tanya Lila pelan. "Karena kau mencintai orang yang belum selesai dengan masa lalunya. Kau adalah jembatan." Cermin itu kembali menjadi bening. Tak ada lagi pantulan raras, tak ada suara. Tapi kini Lila tahu, teror ini bukan dari satu arwah, melainkan rangkaian dendam dan luka yang diwariskan oleh para perempuan yang mati dengan cinta yang dikhianati. Dan kini, Lila berada dalam urutan kutukan itu. Malam itu, langit kembali kelam, seperti lembar kertas yang dihitamkan tinta. Angin menderu lewat celah-celah jendela tua, membawa bisikan yang tak berwajah, seolah rumah ini sudah tak lagi berada di dunia nyata. Lila berdiri di depan cermin. Ia telah tahu segalanya. Tentang Raras, Ayu, dan Sandi. Tentang kutukan cinta yang tak terselesaikan. Tentang bagaimana rasa ditinggal dan dikhianati bisa berubah menjadi energi paling kelam yang mampu merenggut nyawa dan menghancurkan masa depan. Tapi malam ini, Lila sudah tidak takut lagi. Tangannya menggenggam kuat liontin Sandi, satu-satunya benda yang masih menyimpan aroma lelaki itu. Air matanya mengalir pelan, bukan karena sedih, tapi karena keputusan yang sudah ia buat, keputusan yang tak akan pernah bisa ia tarik kembali. Ia bicara lirih ke cermin, "Kalau harus ada yang menghentikan semua ini, biar aku saja." Dan untuk pertama kalinya sejak kejadian mengerikan itu, cermin itu bergetar sendiri, seolah menyambutnya. Di dalam pantulannya, Ayu muncul, tapi kali ini tidak sendiri. Di belakangnya berdiri Raras, dan perempuan-perempuan lain, entah siapa, wajah-wajah yang asing, tapi semuanya memiliki satu kesamaan, mata yang menangis, namun tak pernah bisa meneteskan air mata. Ayu maju, suaranya tenang tapi menggetarkan. "Apa yang ingin kau lakukan, Lila?" "Ambil aku, biarkan yang lain bebas." Jawaban Lila mengejutkan semua arwah. Bahkan Raras tampak terdiam. Belum pernah ada yang rela menawarkan dirinya secara sadar. Tapi Ayu tertawa pelan. "Cinta memang buta. Tapi kau bukan budak cinta. Kau adalah cahaya." Lalu, Ayu mendekat ke permukaan cermin. Tangannya perlahan menembus kaca, seperti air, dan menyentuh dada Lila. Dingin. Kosong. Namun, sesaat setelah itu, bukan Lila yang ditarik masuk. Justru Ayu yang tersedot keluar dari cermin, berteriak dengan suara yang menyayat langit malam. Semua roh yang lain ikut terserap, satu demi satu, seperti debu yang hilang di balik sinar matahari yang datang dari balik jendela. Lila tersungkur. Tubuhnya menggigil. Tapi ia hidup. Ia telah mematahkan siklusnya. Cinta yang tulus, yang tak dibayar dendam atau kemarahan, ternyata lebih kuat dari kutukan bertahun-tahun. Lila bukan hanya menyelamatkan dirinya. Ia menyelamatkan perempuan-perempuan yang dulu tak punya kesempatan berkata, "Aku ikhlas." Keesokan harinya, rumah itu tampak terang untuk pertama kalinya. Udara segar masuk, dan suara burung terdengar dari kejauhan. Lila berdiri sendiri di depan cermin, dan untuk pertama kalinya, yang ia lihat hanya dirinya sendiri. Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu Sandi masih ada. Bukan untuk menghantuinya, tapi untuk menjaganya diam-diam dari balik dunia yang tak bisa dijangkau siapapun.
Sudah 2 tahun berlalu sejak malam itu. Rumah yang dulu menyimpan teriakan dan bayang-bayang arwah kini berdiri sunyi, tapi damai. Tak ada lagi angin dingin yang menyelinap dari balik dinding. Tak ada lagi suara tangis yang mengambang di udara. Yang tersisa hanyalah suara waktu yang perlahan menyembuhkan. Lila memilih untuk tidak pindah. Ia tetap tinggal di sana. Bukan karena tak punya tempat lain, tetapi karena ia ingin membuktikan sesuatu. Bahwa luka bisa sembuh, bahwa rumah bisa pulih, dan bahwa hati yang patah tidak harus dikubur bersama kenangan yang menghantuinya. Setiap pagi, ia membuka jendela, membiarkan cahaya matahari masuk, menyapu bekas-bekas kelam yang dulu pernah bersarang. Ia mulai menanam bunga di halaman kecil depan rumah. Mawar putih, melati, dan kamboja, bukan karena menyeramkan, tapi karena baunya mengingatkan pada malam-malam sunyi yang dulu ia lalui sambil menanti jawaban dari cermin. Cermin itu masih ada. Tapi kini digantung di ruang tamu, bukan lagi di kamar. Dan kini, ia gunakan untuk bercermin sebelum bekerja, bukan untuk bicara dengan arwah, tapi untuk memastikan bahwa perempuan yang dilihatnya di sana adalah Lila yang baru, kuat, bertahan, dan belajar ikhlas dari luka yang paling dalam. Kadang, ketika malam terlalu sunyi, Lila menyalakan lilin kecil di meja. Bukan untuk ritual, tapi sebagai penghormatan. Kepada Ayu, kepada Raras, kepada perempuan-perempuan yang pernah dikutuk karena cinta mereka tak sampai, dan kepada Sandi. Ia tak pernah membenci lelaki itu, hanya tak ingin mengingatnya terlalu dalam. Karena beberapa luka memang tak harus disembuhkan, cukup dipahami. Terima kasih sudah membebaskan mereka, ucap Lila lirih pada dirinya sendiri, suatu malam. Tak ada suara yang membalas. Tapi jendela kamar bergoyang pelan, seperti angin yang mengangguk dalam diam. Cerita ini mungkin berakhir untuk Lila. Tapi untuk kita, ada pelajaran yang tak akan pernah pudar, bahwa kehilangan tidak selamanya kutukan. Kadang, itu adalah bentuk tertinggi dari cinta yang tidak bisa dipaksakan. Bahwa memaafkan bukan berarti melupakan, tapi memahami bahwa setiap orang punya alasan untuk pergi, dan setiap yang ditinggalkan punya pilihan, tetap dalam luka, atau belajar hidup kembali. Lila memilih untuk hidup. Dan dari situ, kutukan akhirnya patah. Pesan moral, banyak orang yang hidup dalam bayang-bayang cinta masa lalu hingga lupa bahwa diri mereka pantas untuk dicintai dan bahagia kembali. Jika seseorang memilih pergi, itu bukan karena kita tak cukup baik, tapi karena jalan hidupnya bukan untuk kita. Setiap perpisahan membawa luka, tapi juga pelajaran. Hanya mereka yang mampu menerima kenyataan yang bisa melangkah maju dan menemukan kedamaian sejati. Setiap perpisahan membawa luka, tapi juga pelajaran. Hanya mereka yang mampu menerima kenyataan yang bisa melangkah maju dan menemukan kedamaian sejati. Banyak orang tersenyum di pelaminan, tapi menyimpan luka di dalam. Maka dari itu, jangan terlalu cepat menghakimi. Hati manusia adalah medan perang yang tidak terlihat. Sosok Lila mewakili banyak perempuan di luar sana yang pernah ditinggal, dikhianati, dan dihancurkan. Tapi ia memilih untuk tidak membalas, tidak membenci, ia memilih untuk hidup. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Lorong Misteri akan selalu punya kisah yang siap bikin bulu kuduk merinding. Dan jika mau request judul cerita, silahkan komen di kolom komentar di bawah. Kami akan buatkan untuk kalian.